Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfaini Salam dari kelas 10 AKL absen 18. Hari ini saya belajar tentang perbankan dasar materi Bank Indonesia. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya di PowerPoint. Isi dari PowerPoint ini ada 4 bagian. Yang pertama itu tugas Bank Indonesia, yang kedua sejarah dari Bank Indonesia, yang ketiga fungsi dan kewenangan Bank Indonesia, dan yang terakhir adalah tujuan dari Bank Indonesia. Apa sih Bank Indonesia? Ada yang tahu nggak? Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Di sini kita dapat melihat logo Bank Indonesia dan ini gedung Bank Indonesia yang berdiri sekarang ya. Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia itu ada macam-macam. Ada uang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000 beserta uang koin receh lainnya. Ini semua rupiah ya. Kita masuk bagian pertama, tugas. Macam-macam tugas Bank Indonesia. Tugas Bank Indonesia itu ada 3, yaitu yang pertama adalah membuat dan melaksanakan kebijakan moneter. Dilaksanakan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga harga barang dan jasa di masyarakat terkendali. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang diatur adalah sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Tunai itu cash ya, seperti uang. Kalau non-tunai itu kartu prabayar, kartu kredit, dan kartu lainnya. Bank Sentral bertanggung jawab untuk menciptakan aturan, kesepakatan, standar, serta prosedur yang digunakan dalam peredaran uang di masyarakat. Tugas Bank Indonesia yang terakhir adalah mengatur dan mengawasi perbankan. Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan makroprudensial, yaitu kebijakan yang dibuat untuk membatasi resiko dan biaya krisis sistematik agar keseimbangan sistem keuangan tetap terjaga. Di bagian kedua, kita membahas tentang sejarah Bank Indonesia. Kembali di era pemerintahan Hindia Belanda, De Javasche Bank didirikan tepatnya pada tahun 1828. De Javasche Bank bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Kira-kira 1 abad kemudian, tepatnya pada tahun 1953, Bank Indonesia dibentuk dengan menggantikan fungsi dan peran De Javasche Bank. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia saat itu memiliki 3 fungsi utama, yaitu di bidang perbankan, moneter, dan sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia juga diberi wewenang dan melakukan fungsi bank komersial sebagaimana pendahulunya. 15 tahun kemudian, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang isinya mengatur tentang tugas serta kedudukan Bank Indonesia. Undang-undang ini tentunya juga sebagai pembeda atas bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Setelah diterbitkan undang-undang tersebut, Bank Indonesia juga memiliki tugas tambahan, yaitu membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pada tahun 1999, Bank Indonesia memasuki era baru dalam sejarah sebagai bank sentral independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Setelah itu, beberapa amandemen Undang-Undang Bank Indonesia dilakukan. Pertama, pada tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen dengan konsentrasi pada aspek penting yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Amandemen selanjutnya yaitu pada tahun 2008 ketika pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999. Dalam perubahan tersebut, ditegaskan bahwa Bank Indonesia juga berperan sebagai bagian dari upaya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Perubahan undang-undang tersebut ditujukan untuk mewujudkan ketahanan perbankan secara nasional untuk menanggulangi krisis global melalui peningkatan akses perbankan terhadap layanan pembiayaan jangka pendek dari BI atau Bank Indonesia. Di bagian ketiga kita membahas tentang fungsi dan kewenangan Bank Indonesia.
Fungsi Bank Indonesia itu ada 5. Yang pertama sebagai menjaga stabilitas moneter, yang kedua mengatur dan mengawasi aktivitas perbankan, yang ketiga mengatur dan menyelenggarakan sistem perbankan, yang keempat melakukan penelitian dan pemantauan, dan yang terakhir berperan sebagai lender of the last resort. Kewenangan untuk membuat kebijakan moneter dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu menentukan dan menetapkan tingkat diskonto cadangan minimum bank umum, pembiayaan atau kredit, serta target moneter dengan menghitung tingkat inflasi di Indonesia. Yang kedua, mengendalikan moneter pada operasi pasar terbuka di pasar uang. Selanjutnya ada kewenangan mengatur sistem pembayaran, dibagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama yaitu menentukan dan menetapkan pemakaian instrumen pembayaran, mengawasi penyedia jasa sistem pembayaran, dan yang terakhir membuat dan memberikan izin atas penyelenggaraan sistem pembayaran. Kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan. Ada 4 bagian. Yang pertama yaitu membuat dan menetapkan peraturan perbankan di Indonesia. Yang kedua, memberikan sanksi kepada bank yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, memberikan dan mencabut izin terhadap kelembagaan dan aktivitas usaha dari sebuah bank. Dan yang terakhir, mengawasi bank sebagai sistem perbankan. Terakhir kita masuk ke tujuan. Tujuan Bank Indonesia tuh ada 3. Dalam mensukseskan tujuan tunggal Bank Indonesia, yaitu memelihara nilai rupiah, maka Bank Indonesia ada 3 pilar utama yang sekaligus juga menjadi bidang jangkauan tugasnya. 3 pilarnya apa aja sih? Yang pertama, menetapkan dan menjelaskan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang terakhir itu menjaga stabilitas sistem keuangan. Sekian PowerPoint dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, pengucapan. Saya hanya manusia yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like dan komen yang banyak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.